Lawang adalah proses meletakkan malam panas pada tepi ornamen motif menggunakan canting ya. Tepi ornamen berarti dia di luar ya. Dia membuat bingkai. Ornamen itu di dalam isen-isen ya. Ornamen ya itu, ornamen itu adalah motifnya itu. Di dalam ornamen itu namanya isen ya. Kalau dia menggunakan tepi ornamen ya berarti dia lowong. Kemudian ngiseni merupakan proses mengisi ornamen dalam motif atau latar kain dengan isen-isen. Mengisi ornamen. Ya. Kalau ngelawong itu tepinya, kalau ngiseni ya itu isiannya di dalam ornamennya. Seperti itu. Bisa titik, bisa garis, bisa bulat-bulat ya. Tapi Segitiga, di dalam di dalam si ornamennya itu sendiri. Kemudian nerusi, proses meletakkan malam panas menggunakan canting pada bagian belakang kain untuk mempertegas dan menyempurnakan garis motif yang itu. Ngengreng ya, ngengreng itu tadi sudah dijelaskan ya, membatik langsung tanpa ada bantuan garis bantu atau corekan. Kemudian alatnya apa? Alatnya apa saja Bu kira-kira Bu tentang membatik? eh, ya bisa gawangannya itu sendiri ya, apa canting, Ya, kompor, wajan, kompor, Dingklik mama duduk. dingklik tuh apa ya, tempat duduk ya, ada tempat duduk kemudian ya itu ya dan kurang lebih gawangan itu ya. ya. Eh, Apakah boleh misalkan tidak ada salah satu dari itu yang sifatnya tidak utama, boleh nggak? Kenapa? Ketika ini kan tadi disebutkan identifikasi alat dan bahan ya. Apakah Ya, boleh apa tidak ketika tidak ada salah satu itu ketika dalam kondisi kita memang tidak punya? Boleh nggak kira-kira? gawangan bisa 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 ada, bisa tidak. Nah ya. Jadi ini adalah alat yang dia sifatnya kalau gawangan itu pembantu ya, bukan utama. Ya, Tapi kalau bukan. kompor, wajan, Iya, canting kompor itu adalah wajan. itu Iya, wajib. wajib. Tidak ada itu tidak bakal bisa. Kalau dingklik dia pembantu. Iya, pembantu sama gawang. Ya, pembantu untuk mempermudahkan ya. Karena kalau kita menggunakan kursi tinggi itu akan susah banget. Bisa tapi Iya, susah. Ya, iya betul. karena di bawah ya, kompor kan di bawah kita harus nunduk seperti itu nanti tidak efektif atau tidak ekonomis seperti itu. Iya. Ya, kemudian identifikasi jenis kain ya. Ini penambahan wawasan ya. Sebenarnya penambahan wawasan untuk apa namanya mencanting. Sebenarnya kalau poin utama pembatik tulis ya dia mencantingnya. Tapi kalau untuk identifikasi jenis kain ini ya dia wawasan ya. Wawasan untuk biar tahu kalau kita membatik ya pasti menggunakan kain juga ya, menggunakan Iya, kain. Nah, makanya paham juga jenis-jenis kainnya. Kain yang biasanya digunakan adalah kain mori primissima, kain mori prima, kain iya. mori biru, violisma, berkolin, belacu, sutra. Berkolin. Ya. Kalau itu biasanya pakai apa Bu? Biasa pakai prima pernah, berkolin. Tapi kalau mori biru yang seperti apa ya, Pak? Mori biru itu, nah ini juga saya juga belum pernah ya. Saya belum pernah ini. Ini hanya mungkin Kalau wawasan saja seperti itu iya, ya. kalau Ada tapi saya saya kain belum. belacu kan malamnya terlalu banyak ya di kainnya. Nggak bisa nggak bisa nggak bisa diwarnain, terus dilorotnya nggak bisa ya belacu ya. Belacu memang agak susah ya. Iya, karena Agak, dia jenis kainnya terlalu banyak malam juga kan. hmm. Sutra pun susah juga sutra. Tidak Sutra, semua orang bisa. sutra ya agak warnanya jadi tidak terseterang ke primisima gitu. Ya. Jadi memang ada beberapa bahan kain yang itu memang dia tidak bisa menyerap secara sempurna terhadap pewarna, ya tidak bisa menyerap sempurna Ya, terhadap namanya. Secara umum orang membatik itu rata-rata
mungkin 3 ya. Ada prima, primissima, satunya itu berkolin ya. Berkolin atau Berkolin ya. Iya. itu Dolby ngomong. karena Dolby ya susah. Semi sutra. Ya karena harganya Apa Koalisma yang gimana Pak? Violisma itu nanti coba lihat ya, di sini ada itu nanti saya jelaskan. Kemudian karakteristik malamnya. Nah, malam itu dia ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis. Kira-kira apa aja? Malam panas, malam dingin. Bukan. Apa? Jenis mana? Jenis malamnya. Kalau saya malam madu, ada yang malam kan kalau malam buat canting sama buat ngecap itu saya bedakan. Karena apa? Kalau malam buat ngecap, kalau dibuat canting suka cepat retak-retak. Jadi saya bedakan. Malam itu secara umum itu ada 3 ya. Secara umum ya, ini secara umum yang digunakan. Yang pertama adalah jenis malam parafin Oh iya, ya. oh gitu Malam, maksudnya. kemudian ada malam klowong, Iya, kemudian ada malam tembokan ya. Itu secara kasat mata itu akan terlihat juga. Malam parafin itu adalah malam yang dia basicnya dari malam itu sendiri ya. Jadi basicnya malam atau dia hampir mendekati lilin. Parafin sama lilin itu hampir sama. Ciri-cirinya adalah dia warnanya putih, kemudian titik lelehnya itu sangat rendah. Titik lelehnya paling rendah di antara jenis malam yang lain. Dan kualitasnya ya, kualitas dari apa namanya, malam dari jenis parapan, retak parafin, ya, parafin. retak ya. Kalau parafin itu karakteristiknya adalah gampang retak ya, gampang retak. Nah, makanya parafin itu jarang digunakan untuk melowong. Ya, jarang digunakan untuk melowong karena memang dia fungsinya adalah untuk memberikan motif retak 1000 atau retak-retakan atau seperti akar gitu ya. Dia umumnya digunakan untuk nembok ya, nembok yang dia menciptakan sebuah motif retakan-retakan karena dia pada dasarnya adalah dia memang mudah retak seperti itu. Kemudian malam kelowong ya, kelowong sendiri ya fungsinya untuk memberikan memberikan motif utamanya ya, tepian tepian ornamen. Ya, dia karakteristiknya suhunya itu lebih lebih titik didihnya lebih tinggi daripada si parafin ya, medium ya, di tengah-tengah, sehingga ketika digunakan untuk melowong dia lebih cepat ya, lebih cepat meresap. Kemudian akan tetapi dia masih lebih gampang retak juga atau lepas juga dibandingkan tembokan. Jadi yang paling paling terakhir yang tembokan, dia titik didihnya paling tinggi. Titik didih paling tinggi, tapi dia karakteristiknya dia lebih melekat ya, lebih sangat melekat dengan kain, sehingga dia digunakan untuk nembok nutupi agar dia tidak mudah lepas di kain. Jadi jenis malamnya itu beda ya antara untuk kelowong sama tembokan ya. Kalau pengen yang hasil bagus itu memang dibedakan ya, tapi tidak menutup kemungkinan kelowong pun bisa untuk nembok buat nutup gitu loh. Bisa saja. Kalau malas apa ya, malas ganti kompor kan, kalau kalau ganti malam kan sama aja kita harus memulai dari baru ya, harus ganti malam yang lama disisihkan dulu, habis itu kita memanaskan malam tembokan lagi. Kadang itu pembatik itu males, ada yang males juga gitu loh ganti yang ke tembokan. Jadi kalau pengen pengen lawang ya hari itu ngelawang semua, habis itu hari berikutnya nutup pakai malam tembokan. Seperti itu. Kalau Buri ini sendiri biasanya gimana? Kalau ngelawang sama nembok itu jadi satu malam atau beda malam? Malamnya menggunakan beda. Kadang saya buat tembokan bikin sendiri. Gimana? Dari bikin sendiri dari apa? Dari eh, malam yang sisa lorodan kan malam apa namanya sih? Bekas ya. Bekas.
Ya, Malam bekas ditambah. saya rebus lagi sama parafin sama gondorukem. Nah, ya, ya itu boleh juga. Iya, Ya, untuk jadi menghemat. ya memang yang tembokan itu dia itu biasanya rata-rata bekasan malam kelowong tambahkan Iya, iya, itu. Oh, itu makan. begitu. Dia lebih gelap ya, warnanya lebih gelap nggak? Iya, lebih gelap, kan lebih gelap. Ya, Saya kasih minyak minyak sayur sedikit, tapi kasih minyak sayur jadi tidak cepat retak gitu. ya, ya itu memang karakteristik tembokan seperti itu. Jadi dia titik didihnya lebih tinggi, tapi dia tidak mudah retak dan tidak mudah lepas di kain. Seperti itu. Iya, jadi agak agak apa, agak alot gitu ya. Ya, betul, agak alot. Ya, Kayaknya Jawa. ini tadi K3 ya, dia mengikuti prosedur K3, melindungi masker, celemek, dan sirkulasi udara yang baik ya. Iya. Jadi tadi bukan bukan tidak boleh di tempat terbuka ya. Sebenarnya lebih bagus kalau dia ada sirkulasi udara. Dengan catatan ya kompornya itu kalau kompor listrik ya ini kan tadi Bu ini bilangnya kompor minyak tanah ya mungkin kalau kena angin kan obat mabit Iya, ya kalau betul. Tapi sekarang api. karena minyak tanahnya sulit, jadi pakai elektrik banyak. Kebetulan saya itu pelopornya Bu. Saya itu pelopor batik listrik, kompor batik listrik ya. Oh, Astuti itu alhamdulillah. saya itu Berarti menyediakan. ya kalau Ibu ini tadi mungkin mengira saya seorang pelatih ya, saya basicnya itu teknik elektro. Saya teknik Oh, Masya elektro, Allah. ya. Saya teknik elektro dulu waktu kuliah di semester akhir, saya itu menciptakan sebuah riset kompor batik listrik. Alhamdulillah, ternyata itu jadi mata pencaharian ya. Ternyata yang saya riset itu Oh, menjadikan alhamdulillah. membantu para pembatik itu menggunakan kompor listrik. Tapi kenapa yang saya punya itu homemade dari Solo ya? Nggak bertahan lama, kenapa ya? Ya mungkin saja ada yang apa Bu itu Bu? Yang seperti apa jenisnya? Eh, Duh, Ada ada di di galeri. dari galeri. Ini apa namanya? Dari besi sih, kokoh ya. Harganya berapa kata? 750 sekarang 750.000. satunya itu. Tapinya Itu yang apa Bu? gede, Kompor. gede, sedang lah, Sedang-sedang. sedang. Jadi atasnya itu berat gitu kayak besi gitu. Tapi Hmm, karena sering dipakai mungkin cabut jol gitu. Jadi lama-lama kurang panas, nggak bahkan ada yang sampai nggak panas, nggak bertahan lama sampai bertahun-tahun, paling paling lama 1 tahun setengah 2 tahun gitu. Karena sering banget Karena dipakai. sering pakai mungkin ya. kalau itu produknya Astutik nanti saya kasih kasih apa diskon untuk kalau Oh, produknya Astutik. alhamdulillah. Ya, kami juga kan butuh banyak untuk pelatihan. Jadi gini Bu, saya itu menciptakan kompor itu plagiasinya banyak ya. Ya saya nggak tahu itu produk saya apa bukan. Tapi kalau itu produknya saya, insya Allah saya nanti kasih keringanan lah kalau misalkan di servis, insya Allah saya kasih. Kalau Ada jenengan nanti mereknya, boleh dipotongkan kompornya, nanti saya kasih keringanan. Mas. Tapi Ya. kalau itu produk Eh, saya nggak bisa. Kalau bukan produk tapi saya ya, nggak soalnya dijual di online apa langsung? produk saya sudah lebih dari 40.000, 40 mungkin 40.000 unit terjual di Indonesia. Saya di Oh, Shopee, di semuanya ada. Jangan cari Mereknya apa? aja ini tulis Aktoetik mereknya ya. apa? Mereknya apa, Nih, Pak? Mas, nih, nih. Mas Kelihatan yang nggak? punya Mas Aris itu mereknya apa? Ini bisa kelihatan nggak? Kelihatan Mana? Astutik. Oh, Astutik. Iya, Astutik. Eh, ya. Itu kalau coba di lewat search Mas Aris itu bisa kali ya? Ada diskon. apa? Ya, nanti khusus untuk kali ini saya kasih kasih keringanan ya. Nanti kalau Oh ya, baik, misalkan baik. Nanti saya hubungin, nanti saya mau minta nomor kontaknya sekalian. Yang ini bukan kita. saya punya Yang itu 500 enggak. item. Saya Nggak ada. punya 500 item produk ya. 500 item produk tentang batik ya. Insya Allah lengkap. Ya.
lihat aja di Baik. avtotek.co.id, itu udah semuanya ada, tinggal pilih yang sepat. Bahkan saya punya alat yang harganya itu sampai 400 juta. Saya Apa kemarin tuh? mesin batik, jadi dia mesin batik Mesin? CNC, mesin Oh, batik, yang mesin mesin batik yang batik tulis ya? betul. Ini saya Ya mau itu, ngirim kemarin. saya tuh kepengen punya itu sekali. Itu yang biasanya beli itu dari pemerintah itu Bu, yang CSR. Kalau mandiri Iya, memang agak mahal. iya. Lengkap ada. Oh, terjelas. Nggak tahu di Jawa malah nggak belum begitu banyak. Saya sering ngirim ke Riau, ke Pekanbaru, ke Kalimantan itu Kalau banyak CSR. Ini kalau Jawa tuh belum begitu banyak, malah Jawa sendiri. Ya mungkin waktu anggarannya itu beda ya. masih 300 ya, sekarang udah naik ya? Ya tergantung serinya Bu. Saya ada beberapa seri. Itu ya, mungkin nanti bisa kontak WA, saya kasih kontak WA saya kalau pengen Amin. belanja atau apa. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Ada ininya. Ya, ini prosedur ya. Ketika kita menggunakan kompor, ini saya sebutnya kompor kompor. Kalau versi kompornya kompor minyak tanah, kira-kira ketiganya seperti apa Bu? Prosedur? Kenapa? Kompor minyak tanah. Pertama Ya. masker ya, karena asapnya itu. Ya. Hmm. Kedua kita harus ada perlindungan ini apa namanya? Tetap ya kalau baju mah ada Alas ini. alas-alasnya juga, alas kompornya. Karena kan kalau yang manual itu yang pakai minyak tanah itu kan apa namanya? Lebih bau juga, lebih eh, kotor. Pertama bau, terus asapnya ya, terus apinya itu kan nggak stabil gitu. Kemudian kira-kira kalau kita menggunakan canting ya, kira-kira Hmm. seperti apa? Baiknya seperti apa cantingnya setelah pemakaian itu seperti apa? Apakah Setelah pemakaian. ditinggalkan saja, kemudian kita pulang, posisi canting masih di melekat malam atau seperti apa? Kalau saya biasa direbus dulu, baru baru di ini, di apa dibersihkannya. Ya, jadi kalau kita habis mencanting ya di kompor itu kadang kalau di sekolah, terutama sekolah itu kan Iya, agak apa, orang-orangnya kan malesan ya. Anak iya, siswa ditinggalkan di kompornya saja sampai si malamnya itu ya mendingin. nempel, susah Akhirnya kan itu diambil. sudah diambil, ditarik itu nanti rusak. Si cantingnya Iya, itu rusak. Iya. Nah, patah. itu salah satu K3 yang mungkin kadang diabaikan, tapi itu juga perlu diperhatikan kalau kita sebagai pembatik tulis. Jadi harus tahu caranya bagaimana agar si kompornya itu bersih, kemudian si alatnya, cantingnya itu tidak rusak dan lain-lain. Nah, artinya kita juga harus memperhatikan itu juga. Berarti di mana Iya. Ini tadi saya udah punya. Ini saya gambar ya, ini tadi mungkin loh kok gambarnya nggak ada. Nah, ini saya kasihkan gambarnya seperti ini. Ini mungkin waktunya nanti bisa agak molor ya, ini baru tuh, Iya, iya. ya nggak apa-apa lah. Mbak, insya Allah nanti bisa sebelum Jumatan lah selesai. Nah, ini gawangan seperti ini ya, pasti udah tahu lah kalau pembatik tulis. Kemudian ini kompor saya Bu, ini kompor saya yang awal-awal Oh, saya buat ya. Ada brandnya Astutik ini tulisannya. Kita bukan asli. aduh. Tapi saya punya seri banyak nih. Ini yang seri paling murah mungkin ya, yang seri murah yang standar murah ini. Dia handle-nya masih. Iya. Ini Kalau wajan yang ya, lebih awet wajan. ada lagi kan? Ini juga sebenarnya relatif awet, cuma Awet. handle-nya masih handle besi ini, handle besi. Sama pemanasnya dia masih pemanas terbuka. Dia Hmm. menggunakan, sehingga kalau ada tetesan malam, kadang itu kena nikelin pemanasnya itu nanti Oh, ada keluar. Seperti itu. Kemudian wajan, ya, ini wajan ini ada itu mah untuk saya kompor manual ya. kenapa? Untuk kompor manual ya. Ya, Kompor minyak. enggak, ini komporan Bu, kompor listrik juga. Oh, itu oh jadi bisa di atas. Oh, Ini kan terpisah komporan berarti ya. terpisah, ya terpisah. Jadi Oh, ini kalau yang kami wajannya punya itu menyatu. menyatu. Saya juga ada yang menyatu juga. Yang ada menyatu juga ada.
Nah, Yang wajan ada ini seperti ini kayaknya bisa dibersihkan ya jadinya. dibersihkan. Wajan ini saya jual ada dua versi, yang dia ada kalenan ya, di sini ada pinggirnya itu ada kalenan, ada yang tanpa kalenan. Yang ada kalenan ini dia wajan khusus batik itu digunakan buat nirisin si canting ketika apa Iya, namanya ketetesan itu ya, tetesan. biasanya di situ. Ini sedikit lebih mahal dibandingkan yang wajan biasa. Kalau wajan biasa itu tidak ada kalenannya. Dia ini celemek ya, kemudian dingklik ya, ada ini canting ya. Canting itu terdiri dari nyamplungan cucuk gagang ya. Ini perlu perlu juga tahu, seorang pembatik tulis harus tahu bagian-bagian dari Ya. canting ya. Itu kan fungsinya untuk apa nyamplungan? Untuk menyimpan malam yang diambil dari Ya ada dua bahan ya. Bahannya apa aja Bu? Bahan apa sama apa? tembaga, ada kuningan ya. Betul. Ini cucukan ya. Cucukan itu berbagai jenis. Saya punya variasi cucukan ini mungkin sampai eh, sampai cucuk 5, bahkan ada sampai cucuk 7. Tapi saya kebetulan Eh, cuma ada cucuk kembarnya itu ya dua yang itu ya. nggak cuma 2 Bu, saya sampai cucuk kembar 5. Oh, Iya, jadi keluarnya cucukannya itu sampai 5, jumlahnya 5. ada lima. Iya, jadi ini nanti keluar 1, 2, 3, 4, 5. Kalau orang Tapi yang kalau yang Mas Aris punten, kalau yang baik untuk kelowong itu seharusnya pakai canting yang nomor berapa? nah, canting yang berapa? Jadi gini Bu, lowong itu dia ukuran. Lowong itu ukuran. Ya. Hmm. Kalau nomor 5 atau berapa 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah variasi. Ya. Jadi yang menjadikan spek itu adalah ukuran, bukan jumlah cucuknya. Yang ngomong kelowong ya, cucuk 5 pun ada kelowong gitu loh. Enggak maksudnya kalau kita mau membatik tulis untuk mencanting itu untuk ngelowongi itu lebih baik nomor berapa? Nomornya kalau versi saya nomor 3 ya tadi ya. Iya, Nomor kalau 3. saya nomor 3. Ini nomor 2 karena mungkin nyebutnya dari satu sama 2 kan. Saya nomor 3 karena dari 0, 0, 1, 2. Oh, dari nol. Kalau saya kan Ya, dari satu berarti nomor dua. Kalau berarti sama ya dua dan tiga sama. gitu ya. Sama. Oh, kalau nol kan untuk itu ya isen ya. Kalau 0 itu untuk cecek lembut, 0. Cecek lembut itu yang cecek tapi lebih Cek kecil lembut. sedikit. Oh iya iya. Kadang susah membandingkan sih ya, karena secara kasat mata kalau nggak ada pembandingnya susah. Ini 0 apa 1 kadang susah. Satu baru buat itu ya, buat isen ya. Ya, 1 buat desain. Kalau dua Kalau 2 versi saya masih desain juga. buat Kalau apa? versi ibu, kalau 2 versi saya masih desain. Kan cecek lembut sama Hmm. cecek. Kalau saya hanya dua sih yang dipakai, yang satu sama yang dua, yang satu untuk isen, Berarti yang lowong. dua untuk Lowong. oh, iya. Ya nggak apa-apa. Nanti versinya ibu kalau dari 1 ya berarti yang nomor 2 itu kelowong. Kalau dari saya grade ketiga itu baru kelowong karena ya ada 2 jenis cucuk sen. Cucuk cecek ya, cecek lembut sama cecek cecek biasa. Baru yang ketiga itu adalah kelowong seperti itu. Oh, jadi yang 0 sama satu cecek lembut dan cecek biasa. Nol Yang satu keduanya cecek, isen gitu ya. 01 itu cecek semua. Cecek itu isen juga Bu. Isen itu cecek itu digunakan untuk isen-isen Iya. ya. Pokoknya kelowong itu yang digunakan untuk melowong, cecek untuk isen-isen, nembok untuk tembokan. Itu tadi ada gambar untuk ngeblok apa nembok ya. Tadi sebelumnya Pak. Gimana? Eh, Gambar sebelumnya Mas. Nah, ini kan ada untuk
untuk ngeblok Ini, ya. Itu pakai apa sih Mas Aris? Alatnya pakai ini koas tuh apa? ini buatan sendiri. Ya semacam macam apa ya? Dari kayak kuas tapi kuas bikinan sendiri. Dari apa itu? Kurang paham ini Bu, saya nggak kelihatan secara spesifik. Nggak dari busa apa? Bukan ini kayak serabut ini. Ada serabutnya kayak kuas gitu. Dari apa serabut? Apa dari bambunya itu? Bambunya dihancurin nggak? Bukan. Mungkin bisa juga itu sebenarnya variasi sih ya. Tergantung Eh, mana Enggak maksudnya kita. enak enak banget gitu ngelihatnya jadi langsung besar gitu. Iya. Dijual tadi jual deh Mas Aris. Mungkin jual ini Bu. Ini saya cuma nyuplik di internet sih. Ini Hmm. yang bikin mobil Bu Rodia juga ini yang latih. Oh, Yang kompetensi nanti ini. Ini Bu Rodia kan bagus dia itu. dosen ya, dosen sudah dokter ya. Ya sepuh lah Hmm. seniornya makanya Iya. paham banget. Hmm. Ya, Jadi lanjut cepet ya. ya kerjanya ngebloknya jadi cepet gitu. Iya. Kan selama ini saya pakai koas jadi cepet keras ya. Kalau didiamin sebentar jadi keras. Iya, kalau kuas itu harus panas terus. Harus ditaruh Iya. di enden, di loyang, di jen. Oke, lanjut ya. Ya. Ya, oke. Macam-macam canting ya, mungkin tadi saya sudah sebutkan. Ya. Canting rengreng dan canting kelowong, kemudian canting isen, canting tembok. Ada canting kecil, canting sedang, canting besar. Ada canting cecek, canting loron, loron itu cucuknya dua, canting telon, canting perapatan. Dan isinya cucukannya ada 1, 2, 3. Ini klasifikasinya berdasarkan jumlah cucukan. Canting 5, canting banyak ya, canting eh, berdasarkan jumlah cucuk. Kalau secara fungsi tadi ada canting kelowong, isen, tembok. Nah, kelowong itu nomor 2 sebenarnya, ini urutannya dibalik. Isen itu nomor 1, tembok itu nomor 3. Berdasarkan ukuran canting kecil, sedang, besar. Dia berdasarkan cucuk tadi, berdasarkan bahan ada 2, ada bahan gagalnya dari bambu, ada yang dari kayu. Berdasarkan ini juga ada kuningan, ada tembaga. Berdasarkan susunan cucuk ya, ada cantik renteng. Cantik renteng itu susunannya itu lurus, tidak gumpal. Kalau ini gumpal ya, dia gumpal atau bentuk bulatan itu dia nyebutnya canting loron, telon, perapatan. Dia susunannya itu melingkar. Tapi kalau canting renteng dia sebaris. Canting biok itu canting yang dia membentuk seperti motif teruntum ya. Hmm. Oh, itu ada ya itunya. Ya seperti ini. Enggak canting biok itu. Ada, ada. Tapi ya memang Bisa. harus yang pinter itu harus biasa. Karena satu aja cocoknya susah ya, apalagi yang ya. Kalau itu bukan seperti di cap kayak batik cap ya yang itu, yang biok. Bisa seperti mirip kayak batik cap ya, cuma titik-titik atau bisa juga mungkin dia tapi dia untuk kayak dia nitik sih, cenderung ke nitik. Soalnya kalau Oh, dibikin garis ya, dibikin garis maka itu nanti motifnya akan ngeblok gitu. oh gitu. Sistemnya memang kayak di titik-titik gitu ya. Ya ada yang namanya batik nitik ya. Batik nitik itu dia
gambarnya itu bukan di garis ya, bukan ditarik, tapi di titik-titik seperti itu. Ini seperti itu. Oke, cara memegang canting ya, ini perlu paham juga ya. Nanti kalau ditanya, jangan tukang batik tulis ya, iya. Terus bagaimana cara memegang? Tidak tahu. Berarti belum pernah membatik kalau tidak tahu. Cara memegang canting ya, tidak ada bakunya ya, tidak ada bakunya. Jadi yang penting adalah enak, nyaman, bisa Iya, betul. gitu ya, bisa hasilnya bagus ya. Jadi tidak ada bakunya, itu ada yang menetapkan. Kadang orang yang cedal sama orang yang biasa itu ya orang cedal apa kidal. Orang kidal itu ya biasanya beda sama orang yang biasa ya, cara pegangnya, dan intinya bagaimana cara ternyaman untuk mencanting, nyamanan yang utama. Hmm. Nah ini alurnya ya, ini alurnya dalam membatik tulis. Pertama adalah kita menyiapkan kompor sama wajan sama malam ya, kita panaskan, kita nyalakan sampai mencair. Nah saya tanya, kira-kira suhu malam efektif untuk untuk jenis kelawang lah, ini jenis kelawang itu kira-kira suhunya berapa Bu? Suhunya malam kira-kira berapa? Perkiraan menurut Ibu berapa? Berapa itu? Tahu kan? Kita cuma taunya panas gitu ya, tapi nggak tahu Iya, kira-kiranya. Ini juga perlu berapa ya, tuh? perlu. Berapa? Nah, saya pernah mencoba riset ya. Ternyata suhu efektif itu di kisaran 130 sampai 140 derajat Celcius. Ya. Kalau orang yang semakin ahli, nah, dia akan lebih cenderung mendekati ke 140 ya. Karena apa? Dia kerjanya cepat, goresnya cepat. Orang yang goresnya Ya, cepat beda sama orang yang goresnya lambat. Kalau goresnya lambat, kalau dikasih panas ya, dia nanti melebar semua. lebar Tapi ya. kalau ya karena dia gerakannya lambat, lemot ya, belum jalan dia udah. Makanya kadang pembatik itu beda-beda takaran suhunya. Ada yang pengen cepet panas banget, ada yang mungkin dia tidak terlalu panas. Kalau yang pemula biasanya nggak terlalu panas karena proses geraknya belum begitu cepat. Kemudian, nah itu tadi kan suhu itu adalah memeriksa kondisi malam siap pakai ya. Tadi siap pakainya adalah kisaran 130-140 derajat Celcius. Dan setelah tahu takarannya sudah siap ready untuk dicanting ya, selanjutnya adalah mencanting itu sendiri, menggoreskan canting pada kain. Bisa ngengreng, bisa ngelowong, bisa nerusi, bisa ngiseni. Kemudian yang terakhir adalah memeriksa hasil. Isen-isen ya, isen-isen itu banyak sekali. Nah, dia digunakan di dalam motif lowong ya, dalam motif ornamen utama. Ada cecek ya, cecek itu titik-titik seperti itu. Kemudian ada cecek pitu ya, dia titiknya ada pitu. Lucu. Erangan ya, kayak tanda plus sama titik. Ada sisik itu seperti ikan, dan sisik melik ada titik sisik sama ada titiknya, gringsing, banyak sekali ya. Nah ini variasi, ini yang sudah mungkin dia masuk dalam kategori geografis ya. Jadi ada motif batik yang dia dipatenkan di motif geografis suatu daerah. Ini adalah yang sudah masuk dalam motif geografis. Tapi kalau yang improvisasi sesuai dengan keinginan kita boleh saja. Nah itu biasanya tidak serta-merta langsung. Tapi kalau punya ini tadi sudah dipatenkan ya mungkin suatu saat bisa menjadi motif geografis. Ya. Motif adalah motif yang sudah dipatenkan yang di dalam buku batik nasional. Yang sudah dipatenkan ini menjadi ciri khasnya seperti ini gitu loh.
Ini isen-isen ya, ini isen-isen aja. Banyak sekali isen-isen. Nah, ini tadi sudah mengoreksi cantingan pada kain sesuai prosedur. Memeriksa kualitas hasil petakan malam cair pada kain. Memperbaiki kesalahan hasil apabila terjadi kesan dengan cara ngejos atau ngecas ya. Kalau di Jawa, kalau di saya itu bahasanya itu ngejos, Bu. Kenapa kok ngejos? Itu karena dia pakai air sama besi panas. Dia keluar keluar suara gitu ya. Jos gitu Ya. ya. Makanya dinamakan ngejos gitu. Unit kompetensi melakukan lowong iseni nerusi ya. Jadi ibu kalau sebagai pembatik tulis itu juga harus tahu jenis dan karakter canting. Tadi kan sudah jelaskan ya berbagai macam jenis-jenis canting berdasarkan ukuran, berdasarkan fungsi, kemudian berdasarkan jumlah cucuknya, berdasarkan dari bahannya. Itu memiliki karakteristik masing-masing. Kemudian cara penggunaannya cantingnya seperti apa? Tadi ya kalau misalkan tembokan mungkin dia ngeblok ya. Kemudian kalau jenis cucukan banyak itu di titik-titik-titik seperti itu. Kemudian kalau kelowong itu di garis seperti itu. Itu harus tahu juga. Dan urutan pekerjaan ya, urutan pekerjaan ya dari awal sampai akhir ya paham. Membatik ya pertama membuat motif, kemudian setelah di motif kemudian dicanting, setelah dicanting diwarna, setelah diwarna kemudian di lorot. Alat bahannya apa saja, dan jenis dan kondisi malamnya, tadi suhunya malam seperti apa, dan ada prosedur keselamatan kerja. Canting kelowong nomor 1 atau 2, canting iseni nomor 00 atau mingkem, canting nerusi nomor 1 atau 02, canting kelowong dan nerusi bercucuk 1, canting isen bercucuk 1 atau lebih. Nah, jadi tadi yang cucuknya banyak itu masuknya ke isen ya. Dia masuknya ke isen karena dia tidak bisa membuat kelowong. Kalau cucuk banyak itu tidak bisa digunakan untuk kelowong. Dia masuknya ke nerusi. Canting kelowong itu pasti cucuknya 1 karena dia membuat bingkai. Tapi buat nerusi juga bisa. Ngowong ngiseni nerusi. Yang ngowong ngiseni nerusi ya. Jadi langkah kerja urutan nyanting kalau misalkan nerusinya itu di akhir. Nerusinya setelah ngowong. Tidak mungkin nerusi dulu baru ngowong. Ini K3-nya itu kalau misalkan dia menggunakan kompor minyak tanah itu bisa ada APAR ya, alat pemadam kebakaran. Nah, ini prosedur dari memeriksa hasil atau mungkin prosedur dari kondisi malam ya. Kondisi malam pastikan saya pakai. Malam tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ya. Kemudian ukuran canting sesuai dengan ukuran canting dengan mencoba ya, dicoba dulu. Dicoba di kain yang tidak dipakai atau mungkin di koran. Kemudian pastikan rata dan tembus ya. Ya, kalau tidak tembus pun masih ada nerusi. Tapi kalau alangkah baiknya ketika hasilnya sekali gores itu langsung tembus, itu tidak perlu nerusi. Hmm. Keselarasan jenis dan komposisi isen.
Nah, ini keselarasan itu sebenarnya dia opsional ya. Opsional itu ketika dari segi customer dia tidak mewajibkan mengimprovisasi ya, atau tidak suruh mengimprovisasi. Kalau misalkan diberikan keleluasaan untuk monggo silahkan diimprovisasi agar lihatnya luas, ya ini perlu diselaraskan ya. Artinya kita mencanting ya, kita harus melihat motif utamanya dulu. Motif utamanya itu apa sih? Kemudian ya kita jangan sampai tampilan misalkan ini hubungannya dengan kita orang yang pesan orang Kristen ya, tidak mungkin kan kita meletakkan tulisan Arab di situ ya. Artinya keselarasan itu kan penting juga. Jangan sampai kita salah memilih motif. Peletakan malam cahaya diperiksa kualitasnya, tidak terputus ya. Jadi kalau kita mencanting itu kadang kalau misalkan ada yang mampet ya, itu ada Iya. jeda. Ya, nah itu harus diulangi atau diterusi. Kemudian tebal tipis. Kadang ketika kita menggunakan malam yang suhunya beda ya, suhunya terlalu tinggi, kita goreskan dengan kecepatan yang tidak stabil, maka akan timbul beda ukuran. Ketika kecepatannya cepat, dia akan tipis, tapi ketika kecepatannya lambat, dia lebih tebal. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Kalau orang berkompeten yang membatik tulis sudah biasa, walaupun dia mungkin suhunya terlalu panas, dia akan stabil, semuanya garisnya ukurannya sama, tidak ada yang tebal, tidak ada yang tipis. Kemudian lengkap ya, lengkap berarti ya tadi utuh ya, utuh, tembus ya, tidak perlu diterusi, tidak ada tetesan malam, kemudian isen sesuai motif kelowong, selarasan. Sama. Bironi, tadi kan Ibu nanya bironi itu apa ya? Nah, bironi ya. Oke. Mopok, nembok, bironi. Mopok itu apa sih? Mopok itu proses menutup bagian-bagian motif yang berwarna dengan malam panas menggunakan canting atau kuas untuk melindungi warna yang dalam proses berikutnya proses pencelupan berikutnya. Nah, mopok itu dia nutup ya, nutup yang sudah diwarna, itu agar dilindungi agar ketika dicelup ulang, dicelup berikutnya atau dicolet berikutnya, dia tidak hilang warna awalnya. Kemudian kalau nembok, latar ya, bedanya itu seperti itu. Kalau mopok itu menutup bagian motif. Kalau nembok dia latar belakang ya. Latar belakang berarti basic dari warna kain kita. Sekarang latar belakangnya mau warna putih ya, yaitu nemboknya nanti ditembok banyak. Bikin tembokan semua itu yang kain yang tidak dicanting. Jadi nembok itu ukurannya lebih luas. Kalau bironi, bagian yang telah ditutup dengan warna dasar biru dan zat warna alam atau malam panas dan celupan dengan warna yang atau warna sokat. Sebenarnya mopok sama bironi itu hampir sama. Yang beda itu nembok ya. Kalau nembok dia itu latarnya yang ditembok. Tapi kalau bironi sama mopok dia hampir sama. Bagian motif. Ya, bagian motif. Kalau bironi yang sudah dicelup dengan warna dasar biru. Zaman dulu itu warnanya itu masih cenderung pakai warna biru. Secara dasar orang kejawen itu bironinya masih sering dipakai warna biru sehingga dia nyebutnya bironi. Nah, tapi lama kelamaan itu zatnya itu tidak harus warna biru, ya ada warna merah atau terserah. Tapi intinya adalah dia menutup bagian ya, sebagian dari motifnya. Kalau nembok dia latar belakang dari warna utama kain kita.
kompetensi sama ya, kompetensi sama kayak yang tadi. Kondisi malam siap, suhu malam pas, kemudian selaraskan cantingnya, kemudian pastikan kerataan mopok tembok tutup buronan ya, periksa hasilnya, kemudian perbaiki jika salah, kemudian membersihkan canting setelah dipakai. Memeriksa hasil kualitas membatik ya. Garis kelowong atau cantingan berbentuk halus, gilik, ngawat, kemudian rata dan tidak tebal tipis ya. Intinya tidak tebal tipis ya. Dia garisnya sama-sama. Garis cantingan kontinu tidak ada putus. Ya, kontinu berarti tidak ada yang terputus atau tidak ada yang bergelombang atau bergerigi. Kadang kalau kita getar tangannya ya, biasanya itu ya jadi gerigi atau tidak bisa lurus. Kemudian garis canting tembus ke bagian belakang, ya, tidak perlu diterusi. Tidak terdapat tetesan malam. Ya. Isen motif sesuai dengan bentuk ornamen motif ya. Isennya yang nyambung ya, jadi selaras. Kemudian isen latar tidak terlihat lebih menonjol dari ornamen motif. Isen latar tidak terlihat lebih menonjol dari ornamen motif ya. Jadi yang utama itu adalah ornamen motif ya. Jangan isennya. Kalau isennya terlalu menonjol ya, nah itu nanti persepsinya orang itu akan berbeda ya. Motif batik terlihat itu dari ornamen utamanya, ornamen motif. Ciri khasnya atau yang menjadikan ciri khas motif batik itu sendiri. Misalkan motif kawung ya. Jadi dari ornamen motifnya adalah motif kawung ya. Di latar belakangnya tidak ada yang ditonjolkan ya. Biasanya kalau motif kawung dia diblok ya. Di dalamnya itu diblok. Hasil popokan biuran tutup tembakan atau rapi ya. Di popoknya itu tidak ada yang bocor ya, tidak ada malam yang bocor. Kalau ada malam yang bocor nanti ketika diwarnai ya dia meresap ke kain. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya. Untuk batik tulis kurang lebih seperti itu kompetensi yang perlu dipersiapkan dan perlu dipelajari. Insya Allah saya yakin Bu Rini untuk prakteknya ya. Rina sama kadang lupa. Ya, Bu Rina ya. Bu Rina, insya Allah secara hasil saya sudah lihat tadi, saya yakin optimis 90% akan lolos. Cuma mungkin dalam segi teori tadi perlu apa ya? Ya. Perlu diingat-ingat ya, mungkin ingat agar ini nanti pengujinya ke Cilegon kan ya? Iya, nanti ke Cilegon. Nanti ujiannya itu ada lisan dan praktek itu. Ada lisan praktek. Ya. Kalau prakteknya itu gimana? Kamu yang menyiapkan apa dari Mas Aris? Ya. Jadi gini, prakteknya itu nanti karena kondisinya di situ, itu sebenarnya nggak terlalu ini banget ya. Jadi sebenarnya kalau di Jogja saya menyiapkan, cuma karena kebetulan posisinya di sana kemarin juga saya menyarankan di Jogja saja, tapi katanya ribet dan lain-lain. Akhirnya kan kemarin kesepakatannya di Cilegon ya mau nggak mau ya dari Bu Rina yang menyiapkan bahannya dan alatnya. Tapi nanti saya konfirmasi dulu ke Bu Rodia, kira-kira apa yang diperlukan karena kadang Bu Rodia kadang bawa, tapi karena kondisinya kan beliau udah sepuh, kalau datang sendirian itu repot, bawa bahan banyak ya, saya kasihan juga. Nah, kan kalau kain kan mungkin di situ juga sudah ada ya, sehingga nanti tinggal. Tapi kalau kain kayaknya Bu Rodia biasanya udah bawa, kalau kain doang loh. Tapi selain kain kayak malam itu kan biasanya ada di lokasi. Kalau kainnya karena kain itu biasanya sudah dimotif kain, jadi Bu Rodia membawa kain sudah dimotif sama Bu Rodia itu ya. Biasanya seperti itu, biasanya di kain ukuran berapa? Bu Rodia bawa kain 2 meter, tapi nanti nggak disuruh nyanting 2 meter. Intinya nyantingnya cuma, apalagi kalau Bu Rina itu sudah memperlihatkan hasil, paling cuma sedikit banget. Cuma sedikit banget itu nanti suruh ngetesnya. Karena hasilnya sudah kelihatan paling cuma pembuktian saja, enggak ini yang buat Bu
Bu Rina gitu ya. Iya. Ini nanti menggunakan canting apa namanya, canting cecak, kelowong tembokan. Bikin Nanti cantingnya dari Bu Rodi apa dari kami? di Jenderal punya nggak Bu? Dibu punya kan? Ada kan canting kan? Eh, punya, cuman kan galerinya tuh Kenapa? direnov ya. Ya harus cari dulu karena sudah Oh, dipampakin. oh ya. Sebenarnya tidak ada kewajiban apa ya, harus menyediakan canting khusus enggak sih? Intinya bahkan pakai canting listrik pun boleh improvisasi. Selama hasil dari yang dimaksud sama Bu Rodia nanti, Bu Rina bisa mempraktekkan. Ya. Tahu caranya. Yang penting tadi bisa lowong, ngiseni, nerusi, ngengreng, nembok, biro ini enggak sih, biro ini karena nggak mungkin biro Ya. ini paling cuma nembok seperti itu. Ya. Seperti itu ya Bu. Ada yang dipertanyakan lagi mungkin? Kayaknya ini kita mundur nih habis Jumatan, nggak apa-apa nanti ya, kayaknya nggak selesai nih karena Oh waktunya iya, nggak apa-apa. terbatas. Iya. Enggak Pak. Ini satu skema lagi. Nanti sisanya itu habis Jumatan. Boleh. Ya. Ada yang ditanyakan mungkin yang tulis? Cukup? Cukup kali ya nanti dinilai. Oke Ini lah, untuk nanti ujian itu kapan ya? Tanggal ujian 7 tanggal itu ya? 7. Iya, 7 rencana. Tanggal 7 Juni ada itu waktu nggak ada. Oh iya, tanggal 7 Juni ya, baik. Dan nanti konfirmasi lagi mendekati itu ya, takutnya ada yang nggak bisa terdengar. Oh iya, siap. Ya, oke ya. Terima kasih untuk Terima pelatihan kasih. tulis ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tukang batik cap ya. Tukang batik cap. Ini tadi siapa? Ada nggak di sini? Ada Yang- Iman. Nih, Gantian. Iman sini. Iman. Iman sini. Duduk bawah. Bawah. Jadi sudah gantian. Tadi tulis berdua semua. Tadu. Anu pakai mobil apa? Aku udah damping. Ini Mas Iman harus kami dampingi. Oh ya, siap. Saya share screen dulu. Ya, lanjut ya. Dudukin kan. Bisa komunikasi? Komunikasi bisa? Nanti dibantu untuk Dibantu komunikasi. untuk. Ini yang mohon maaf, yang Iya, tuna SKH. bicara ya. SKH ya. Bicara. Tapi mendengar bisa mendengar. Tunarungu. Tunarungu dan tunawicara. Otomatis ya. Jadi satu ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan batik cap ya. Tukang batik cap. Ya, kemarin kalau nggak salah ngambilnya tukang batik cap ya, Bu. Iya. Karena batik cap itu ada dua. Ada membuat canting cap sama membuat batik cap ya. Kalau membuat canting cap itu yang sangat susah karena itu pun nggak bisa, belum bisa kalau membuat canting capnya. Tapi kalau membuat batik capnya itu lebih mudah karena hampir sama membuat batik tulis, cuma bedanya di canting. Oke. Mengenal profesi tukang cap ya. Nah, skema tukang cap dia hanya mengecap saja ya, hanya mengecap saja. Tukang, yang namanya tukang berarti dia profesi yang spesifik, kerjanya itu saja ya, tukang ya. Tukang ngecap ya, dia cuma ngecap saja, tidak mewarnai, tidak melorot, dan tidak membuat pola ya. Dia tugasnya hanya ngecap menggunakan canting cap. Tukang cap dalam konteks jabatan okupasi dikenal juga dengan istilah pembatik cap. Dalam lingkungan pekerjaan, tukang cap ada pekerjaan yang harus dikuasai pula, yaitu menyiapkan meja cap. Ya, tukang cap ya otomatis dia
menguasai yang akan dicap, ya menguasai yang akan dicap ya mempersiapkan alat dan bahan. Alatnya apa, bahannya apa ya. Nanti kita pelajari bersama apakah yang dibutuhkan bagi seorang tukang cap agar bisa mengecap pada kain. Hasil dari pekerjaan tukang cap adalah batik cap putihan ya. Batik cap putihan itu apa sih? Artinya putihan di sini karena kainnya itu adalah kain putih. Kain putih ya, kain putihnya itu. Jadi cap putihan itu batik cap yang awal ya, yang belum diwarnai. Tujuan pelatihan berbasis kompetensi membuat batik cap. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan terampil membatik cap atau ngecap, yaitu meletakkan malam pada permukaan kain menggunakan canting cap sesuai kegunaannya. Sesuai kegunaannya itu apa ya? Hampir sama kayak tadi, kegunaan canting cap itu hampir sama kayak canting tulis. Ada untuk mironi, ada untuk ngelowong, ada untuk nembok, ada untuk ngisen. Ya hampir sama, hanya yang membedakan adalah bentuknya. Bentuknya itu dia adalah bentuk cap, stem. Tujuan khusus ya, ini tujuannya itu termasuk paling sedikit ya. Untuk cap itu paling sedikit. Kalau tadi pembatik tulis itu mungkin ada 4 ya. Kalau ini cuma 2. Menggunakan canting cap, kemudian memeriksa hasil. Sangat simpel sekali. Menggunakan canting cap, memeriksa hasil. Semua kompetensi endingnya adalah harus bisa memeriksa hasilnya. Harus bisa memeriksa hasilnya. Tapi kalau tukang cap, dia spesifikasinya menggunakan cap dan memeriksa hasil. Berarti menggunakan cap ya intinya hasil capannya itu bagus, rapi, tidak ada tetesan. Cuma 2, ini sama. Kompetensinya adalah menggunakan canting cap, memeriksa hasil pembatikan. Nah, ketika tadi kita mau ngecap, maka kita harus menyiapkan apa aja yang dibutuhkan, itu baik itu bahan maupun alat. Alat untuk membatik ya, untuk membatik cap ya. Ini saya nggak bisa komunikasi langsung ya, nggak bisa atau yang Nah, gimana ini caranya? Mas Imannya sambil ngelihat kok, Pak. Sampai ngelihat. Tanya jawab Kalau nggak baca bisa ya? bisa. Kalau Tanya baca jawab bisa. nggak? Tanya jawab nggak bisa? Boleh tanya jawab, bisa dibantu nanti. Dibantu nanti. Nah, saya nanya dulu nih, biar ada komunikasi 2 arah. Bahannya, alat dulu. Alatnya sekiranya Mas Imani tahu apa saja? Alat yang saat ini diketahui untuk membatik cap, alatnya apa saja? Sepengetahuan. Boleh dituliskan. Boleh ngomong, coba ngomong. Cap. Cap, oke, canting cap. Kemudian apa lagi? Meja cap katanya. Oke, meja cap, oke. Kemudian apa lagi? Hasilnya kain. Itu bukan alat ya. Saya nanya alatnya. Alatnya. Apa? Saya kurang begitu paham. Kompor katanya, Mas. Apa? Kompor. Kompor, oke. Kompor ya. Kompor cap ya. Kemudian apa lagi? Pasti ini ditanyakan nanti. Pasti ditanyakan. Makanya saya harus komunikasi 2 arah. Apa? Apa? Wajan cap. Ya, atau loyang atau ender ya. Kalau wajan itu dia cenderung yang cembung. Tapi kalau loyang dia datar. Ya, makanya saya kalau datar. ngomong wajan itu nanti agak salah, takutnya salah. Jadi pakainya adalah loyang. Kalau bahasa dari perbatikan namanya ender. Ender.
Ember sama loyang sama, hanya sebutannya saja yang berbeda. Ember atau loyang. Iya. Ya. Kemudian meja sudah. Terus apa lagi kira-kira? Apa? Ya. Celemek. Ya. Ya, boleh. Celemek itu bukan alat sih, tapi dia K3, keselamatan. Ada namanya meja kompor cap. Kenapa kok butuh meja kira-kira? Bukan meja cap ya, meja kompor cap. Kira-kira kenapa kok butuh meja kompor cap? Iya, meja kompor cap ini. Ya, sih. Ya, sih. Kenapa? Apa? Saya. Meja kompor cap ya digunakan karena apa? Dalam mengecap, melakukan pengecapan kita harus posisi nyaman, ya. Posisi meja di atas apa di bawah? Meja cap kan tinggi ya, meja cap kan nggak beda sama membatik tulis. Kalau membatik tulis umumnya kompornya diletakkan di lantai, sehingga dia butuh duduknya pun duduk yang rendah. Akan tetapi kalau orang mengecap ya dia posisi berdiri. Tidak ada orang ngecap, ada tapi Iya. jarang. Rata-rata semuanya berdiri. Sehingga apa? Posisi meja cap sama kompor itu harus sejajar, ya, Sejajar, atau tidak jauh. Sehingga dibutuhkan yang namanya meja kompor cap. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk mensejajarkan kompor dengan meja cap. Seperti itu. Iya. Oke. Kemudian setelah tahu alat, bahannya apa saja? Bahannya. Malam kain. Terus malam Balap sejarah. Lilin Boleh diterusin. malam, Oke, malam, oke. Ya, terus? kain, Oke, terus? Sejarah. udah. Malam sama kain. Sama Betul. Ya, ya kalau membatik cap ya bahannya cuma dua itu. Pewarnaan Iya. bukan tanggung seorang tukang cap. Pewarnaan tidak ada tanggung jawabnya seorang tukang cap. Ya, bahannya ya cuma kain sama malam. Ya, seperti Iya. itu. Nah, sudah pernah mengecap ya? Sudah pernah melakukan praktek atau mungkin sudah pernah atau udah punya hasil? Punya hasilnya Sudah. belum? Boleh Sudah. dilihat kan? Udah hasilnya Yang nggak? Ini. Ini hasil capnya. ini memang sudah 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 bekerja di saya. Oh, berarti udah layak jual ya, Bu? Iya. Yang Sering ikut lomba juga tingkat Oh, iya. provinsi. Berarti secara kemampuan kompetensi teknis di lapangan ini sudah punya basic ya, sudah bagus. Ini sudah jadi poin utama. Poinnya 70-80%. Tinggal di teorinya. Teorinya ini memang alangkah baiknya ketika dijemput teori. Iya. Oke. Berarti sudah paham ya, sudah pernah menyiapkan meja cap, sudah pernah menyiapkan sendiri meja cap atau orang lain yang menyiapkan? Sudah, sudah. Oke, kalau sudah saya mau nanyakan, di dalam meja cap itu ada apa saja? Di ada Mustafa, ayo. di dalam meja cap ada apa aja? Lebih apa ya, lebih mudah itu, bisa lebih mudah ya daripada tulis ya. Bentar ya, Mbak. Harus ditulis. Oke, oke. Kelihatan kan ini ada presentasinya juga kelihatan kan PPT-nya? sejarah. Sejarah. Depan. Depan saja. Depan. Ada busa, Ya, oke. Depan. plastik, Depan.
plastik tebal, sama Plastik. Terus air terus supaya ya, lembab. iya apalagi? Carpet. Karpet, Oke, terus Atas. Siapa? kertas semen, Kata berapa? oke, iya. Terus Pada saja. plastik bening, ya plastik kaca. Oke, ya jadi di sini mungkin bisa dilihat juga ya di Ya. PDF. Ya. Meja cap itu terdiri dari beberapa lapisan. Ya, ini saya bacakan secara urut ya. Yang pertama paling bawah itu ada mejanya sendiri ya. Mejanya ya meja terbuat dari kayu atau mungkin bisa juga dari besi, terserah. Fungsi dari meja ini adalah penopang dari lapisan di atasnya. Lapisan di atasnya apa? Yang paling bawah itu adalah lapisan anti air atau anti rembes air ya, yang dia tidak merembeskan air sehingga airnya tersimpan. Kalau misalkan menggunakan meja besi yang dia sudah tidak bocor, maka tidak perlu yang namanya perlak, tidak perlu namanya seng untuk agar air tidak agar air tidak bocor ya. Tapi kalau dari kayu ya, dari kayu maka harus ada lapisan anti bocor, bisa perlak, bisa menggunakan perlak atau karpet, bisa menggunakan seng ya, terserah. Kemudian lapisan di atasnya adalah lapisan spons. Ya. Lapisan spons itu digunakan untuk menampung air. Ya, kenapa kok pakai spons ya? Untuk menampung air agar airnya itu tersimpan, sehingga permukaannya si sponsnya itu dia tergenang sama air, tergenang ya, lembab ya, lembab sehingga Biar lembab. lembab, biar dingin, cepat dingin malamnya. Ya, agar malamnya ketika nempel di permukaan meja, dia langsung dingin. Nah, di atasnya spons itu bisa biasanya menggunakan selimut rumah sakit ya, atau ya selimut lurik. Ya, selimut lurik. Nah, fungsinya adalah untuk lapisan meratakan dari spons. Kadang kan spons itu yang dia kalau ditusuk itu bisa ditekan itu mungkin ada yang gampang ketekan dan lain-lain sehingga diratakan menggunakan kain selimut lurik. Di atasnya itu bisa ditambahkan menggunakan kertas semen. Ini opsional, tapi lebih baik. Ketika ada kertas semen, maka yang terjadi plastik kacanya itu lebih awet. Ya, lapisan paling atas yang menempel langsung dengan kain itu adalah plastik kaca. Ya, plastik kaca itu adalah plastik yang ketika dikasih air, direndam, dia menjadi selaput. Ya, kenapa kok tidak bisa plastik biasa? Karena plastik biasa ketika dikenakan air dia tetap keras, ya, tetap keras sehingga tidak bisa menjadi lentur. Ketika tertempu kain dicap maka dia tidak bisa lentur sehingga apa? Si plastiknya itu akan tetap kering, tidak menjadi selaput sehingga dia tidak bisa lembab. Sehingga nempel malamnya nempel di plastik dan kain itu berbahaya. Bukan berbahaya secara ini ya, tapi berbahaya karena rusak itunya. Kainnya akan rusak di malamnya. Jadi nanti sama kain itu nempel sama plastiknya seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan yang ekstra seorang pembatik cap, alatnya yaitu di meja, karena kan tidak semua orang paham. Bahkan saya sendiri dulu juga nggak tahu kalau meja cap ternyata mejanya khusus. Saya kira cuma meja biasa, kasih kain, dicap, beres. Ternyata tidak semudah itu. Jadi memang ada
ada spesifikasi khusus untuk meja cap itu sendiri. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Paham. Nah, oke, tadi saya nanya sekilas sudah paham apa isinya. Kemudian canting cap. Nah, canting cap itu terdiri dari beberapa bagian. Ya. Yang pertama adalah gegang. Ya, yang pertama adalah gegang. Gagang itu fungsinya adalah sebagai pegangan. Ya, karena apa? Karena panas iya. Karena ya, tidak mungkin kita ngecap tanpa gagang. Ya kan susah ya kalau capnya besar Iya. masa kita dua ya susah, makanya harusnya ada gagang. Nah, kemudian yang kedua ada ancak ya, bagian berfungsi menyimpan malam panas yang akan dituliskan. Nah, ancak itu adalah antara gagang sama permukaan Alas motif ya. ya di tengah-tengah ya. Iya. Fungsinya menyimpan malam panas ya. Menyimpan malam panas. Bukan artinya bukan kayak stempel yang cap apa Stempel ya? cap. Ya, stempel cap kan kita biasanya ada penampungan pewarna ya di situ ya. Kalau ini bukan seperti itu, konsepnya bukan seperti itu karena dia tidak ketika menyimpannya itu hanya sekilas, waktu dia ditempelkan pada loyang. Malam. Ya, malamnya waktu itu saja. Jadi menyimpannya dalam waktu yang sangat singkat. Nah, si sliver yang berfungsi sebagai mata pena, dia adalah ujungnya dari canting cap yang dia menempel pada kain. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada 3 bagian utama. Nah, ketika kita sebagai seorang tukang batik cap ya, maka ya kita harus mengetahui kegiatan apa yang dilakukan. Nah, pertama adalah menyiapkan persiapan nih, semua persiapan. Menyiapkan pekerjaan batik cap, ya baik alat dan bahan. Memanaskan malam ini penting juga. Apakah Iya, sudah jangan terlalu panas. ya paham belum tadi takaran suhunya tadi kira-kira berapa? Kalau kelowong itu berapa tadi saya sebutkan? 130 sampai 140. Ya, 130 kurang lebih lah, 140. Kisaran seperti itu. Kalau di bawah Sama ya? 120 ya. Kalau di bawah 120 itu nanti terlalu dingin atau kurang panas. Iya. Nah, setelah menyiapkan, maka kegiatan selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengecapan. Ya. Kegiatan pengecapan itu apa saja? Ya, kita harus memposisikan canting capnya. Kita harus mengetahui motifnya seperti apa. Kemudian coraknya mau seperti apa. Urutannya seperti apa. Nah, itu harus kita siapkan dulu. Jadi kita ngecap itu sudah punya gambaran. Jangan sampai kita ngecap ngawur. Ya. Ngecap ngawur artinya apa? Posisinya Ya, kalau salah kebalik gitu ya. Posisinya sakarpe dewe. Artinya ketika Ya. kita sudah punya pakem ya, ini tolong bikinkan motif seperti ini ya. Ya kita harus mengikuti motifnya. Misalkan mau dibikin full. Nah, kalau dibikin full maka dia harus secara kontinu, tidak boleh Iya, berulang. dan memastikan kondisi nyanggit sama nggatuk ya. Sudah pernah dengar nyanggit sama nggatuk belum? Gimana, Mas? Sudah pernah mendengar apa itu nyanggit, apa itu nggatuk? Belum. Belum pernah Nyanggit. ya? Nyanggit. Itu bahasa nyanggit nggatuk itu akan berulang-ulang akan ditanyakan sama asesor biasanya. Nyanggit itu apa, nggatuk itu apa? Karena seorang pembatik cap itu sangat tergantung dari kondisi nyanggit sama nggatuk. Belum tahu sama sekali ya? Belum.
Nah, nyanggit itu ketika sebuah motif ya, sebuah Dicapin. motif itu tidak simetris, tapi nanti ketika dicap dia akan jadi satu keutuhan. Misalkan gambar burung ya, satunya capnya ada dua cap ya, ada dua cap, tapi dia satu gambar burung. Kalau burung kan tidak simetris ya, kepala sama kaki sama ini kan nggak Iya. simetris ya. Satu motif ada kepalanya, satu cap ada kepalanya, satu lagi ada badannya. Oh, Ketika oh jadi digabungkan, capnya banyak gitu ya? Itu satu motif capnya banyak. ya biasanya dua atau mungkin lebih ya. Intinya lebih dari satu. Oh, ya. Digabungkan akan menjadi satu keutuhan motif. Itu namanya nyanggit. Hmm. Ya. Kalau namanya gaduk itu adalah simetris ya. Gaduk itu dua motif simetris jadi satu. Contohnya kayak motif kawung atau motif yang dia perulangannya sama Lereng semua. ya. Iya. Ya, ya itu ya. Pokoknya nyanggit gaduk itu dalam melaksanakan pengecapan itu perlu diperhatikan. Nyanggit gaduk. Dan yang ketiga adalah memeriksa hasil. Ya, memeriksa hasil ya tadi salah satunya juga harus nyanggit gaduk. Diperiksa hasilnya Iya. nyanggit gaduk apa enggak. Kemudian ada kesalahan-kesalahan apa tidak. Menyiapkan proses pengecapan. Jadi saya ulang lagi ya. Identifikasi peralatan. Alat yang digunakan dalam pengecapan yang pertama adalah meja cap. Yang kedua, kompor cap. Nah, kompor cap itu beda sama kompor tulis ya. Kalau kompor cap itu pasti besar. Kalau tulis mungkin besar, mungkin kecil. Ya, tapi tidak ada kompor cap yang ukurannya kecil. Karena loyangnya saya punya yang diameter minimal adalah 35 cm. Biasanya bisa lebih dari itu, tapi minimal rata-rata 35 cm. Kemudian loyang cap ya, wajan cap atau loyang cap. Kemudian canting cap, kemudian meja kompor. Itu adalah peralatan, itu sudah disebutkan. Nah, jenis kain saya nggak perlu sebutkan lagi karena tadi saya sudah sebutkan di materi yang skema tulis ya. Sama seperti itu. Sama ya. Iya. Karakteristik malam sama saja ya. Seperti itu ya. Jadi ini perulangan yang hampir sama. Malam batik juga sama. Jenis malam cap ya. Jadi malam cap itu ada beberapa yang mungkin mereka punya modifikasi atau improvisasi masing-masing. Yang kadang saya juga belum begitu mengetahui secara detail. Saya dulu pernah belajar sama seorang tukang batik ya. Dia itu bawa dari rumah itu teksturnya itu sudah tekstur lembek ya. Nah, karakteristik malam cap itu memang beda. Ada yang beda dibandingkan dengan menggunakan tulis. Kenapa kok beda? Ketika kita membuat motif yang sangat-sangat rumit, yang dia sangat hampir sama kayak nembok ya, maka dibutuhkan malam khusus yang karakteristiknya itu ketika dicapkan itu dia bisa menghasilkan motif itu sendiri. Yang motif yang rumit. Itu kadang ada yang kalau yang sudah ahli ya, mereka itu membuat malam yang modifikasi. Kemudian selanjutnya adalah K3. Itu maaf Mas Aris, itu jenis identifikasi malam batik itu mata kucing tuh seperti apa sih sama mikro? Mata kucing kayak apa? Mata kucing bentuk. Enggak, mata kucing bentuknya kayak apa? Kayak kristal. Di sini jual nggak? Enggak ya? Bentuknya tuh mirip kristal-kristal, mungkin bisa dicari di Google ya, mata kucing.
mata kucingnya, cluenya mata kucing untuk ya malam batik ya, jangan mata kucing beneran. Mata kucing Itu beneran itu maksudnya untuk apa sih? Untuk apa? untuk Digunakannya untuk apa? Untuk bikin malam. ya untuk bikin malam. Itu bahan dasar ya, Iya, bahan dasar. Salah satu bahan dasarnya. bahan dasar dari malam. Oke. Jadi nggak cuma malam cap ya, tapi memang malam bahan dasarnya itu. Kalau saya kan biasanya gondorukem, parafin sama lemak. Parafin sama Tapi kan ibu kan sudah dari malam gas. yang bekas kan? Ini untuk membuat Iya, malam. Ini kayak dari malam bekas. enggak, ini basicnya Bu. Itu udah ada mata kucingnya di. Di malam Gambar bekas mata itu. kucing ya. Iya, kan itu jenengan pakainya yang sudah malam bekasan. Kalau malam bekasan Iya. kan sudah ada mata kucingnya. Iya. Nggak perlu Iya. lagi. Oke. Menyiapkan proses pembatikan. Menyiapkan proses pembatikan. Jenis dan karakteristik canting cap ya. Canting klowong ya hampir sama kayak canting tulis ya. Hampir sama dalam artian tujuannya, hanya beda dalam segi bentuknya. Secara penggunaannya, canting ganteng. Jadi di cap pun ada yang sebenarnya kalau cap itu biasanya lebih ke klowong sama tembokan. Klowong, tembokan, sama mungkin kayak bironi, isen-isen ya, sama. Kalau ini nih, ini tulis ini salah. Ini canting cucuk tunggal itu tulis. Cucuk canting. Urutan pekerjaan, persiapan ya, alat bahan, kompor, kain, kemudian memposisikan ragam hias pada kain ya. Ragam hias itu adalah bagaimana agar motifnya itu nanti indah, motifnya itu dipandang tuh enak, atau dia selaras ya, motifnya itu selaras. Jadi kalau misalkan motif parang ya, parang miring, itu ada alurnya, tidak sembarangan kita asal ngecap. Polanya itu harus diatur ritmenya, jadi harus diurutkan. Setelah mengatur posisi ragam hias pada kain, selanjutnya adalah pengecapan. Mengatur posisi ragam hias itu bisa boleh juga kita menggunakan garis bantu. Ya. Kalau kita belum ahli, maka kita bikin kotak-kotak atau bikin garis bantu agar apa? Capanya itu simetris lurus, agar tidak terlalu lenceng ya. Kadang kalau nggak ada itu kadang awalnya lurus ya, tapi ternyata di endingnya itu kok jadi miring, jadi eksponensial. Iya. Nah, itu umum terjadi kalau masih pemula. Oke. Menyiapkan alat dan bahan, memeriksa kondisi alat. Nah, kadang yang kita tidak tahu ya, atau mungkin orang yang awam itu kondisi alat itu juga penting. Kita harus tahu kondisi alat siap apa belum. Contohnya apa? Canting cap ya. Canting cap itu perlu ekstra dalam penyimpanan. Tidak boleh sembarangan ditempatkan yang gampang terjatuh. Itu sering terjadi. Kita asal tepat, ada orang lewat, nyenggol, jatuh, akhirnya apa? Rusak. Penyok. Ya. Itu sangat susah. Penyok. Sangat susah sekali ya. Setelah peong, artinya apa? Pasti akan hasilnya tidak sesuai yang awal sebelum peong. Karena rumit banget itu canting cap. Butuh alat pinsetnya khusus yang kuat ya. Jadi tidak sembarang pinset. Itu. Kemudian memilih malam sesuai kebutuhan. Ya, tapi butuhnya untuk nembok atau buat ngelowong atau buat apa itu ya. Jadi,
Lalu ya hampir sama kayak batik tulis. K3-nya sama seperti itu, sama. Kelompok pekerjaan kedua yaitu menggunakan canting cap. Ini bisa dibaca ya, bisa dibaca. Iya. Ya alurnya hampir sama, Yang pertama adalah memanaskan malam, kemudian mengatur kestabilan suhu. Suhunya diatur agar tidak terlalu panas, agar tidak terlalu dingin. Kemudian setelah siap pakai, mengatur ragam hias ya. Motifnya tadi diatur posisinya agar tercapai keselarasan. Setelah diatur sekiranya penempatan canting capnya akan berakhir seperti apa, kemudian diawali seperti apa, kemudian ada spare untuk bikin tumpal ya. Kadang kan ada yang bikin baju itu di bawahnya dikasih space untuk jahitan ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau sudah pernah membuat baju berarti ya paham ya. Ya nanti kira-kira butuh berapa senti untuk lipatan baju. Iya. Pokoknya intinya uji kompetensi ya. Ada pertama persiapan alat bahan, melakukan kegiatan itu, memeriksa hasil, K3. Umumnya sama semua. Pokoknya harus paham, orang yang kompeten itu mengetahui hasilnya itu bagus apa tidak. Selama dia tahu hasilnya bagus apa tidak sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan, maka itu sudah dianggap sebagai kompeten. Ukuran cap ya. Ukuran cap umumnya berapa kira-kira ukuran cap yang biasa dipakai? Ukuran cap. Kurang. 18 tadi 18. 18 Ya. ke 18. Rata-rata itu di kisaran 18. 20 lah. Nah, Iya. kita harus mengetahui ukuran cap dengan loyang. Itu penting. Ya. Iya. Kita beli cap, ternyata kompor kita loyangnya cuma kompor 35, diameter 35 cm. Kita beli canting cap dengan ukurannya dia 25 sampai 30. Ya. Itu akan sangat resiko. Resikonya apa? Walaupun dia mungkin masih masuk dalam diameter ya, akan tetapi diameter itu kan posisi tengah. Diameter adalah posisi tengah, sedangkan canting cap itu memanjang sehingga ketika sampai ke pinggir dia diameternya akan semakin kecil. Ya. Itu harus diperhatikan, sangat-sangat diperhatikan. Salah beli cap sama kompor cap atau loyang itu yang terjadi adalah tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai, percuma. Makanya canting cap itu rata-rata umumnya ya di bawah 20 cm. Tapi kalau punya kompor cap loyangnya 45 cm ya, nah itu pakai ukuran di atas 25 masih memungkinkan. Tapi juga perlu diperhatikan ukuran dari angsang ya. Angsangnya juga harus besar. Kalau angsangnya kecil, ya tidak bisa dipakai juga. Ya, angsang itu harus sama dengan ukuran capnya. Patokannya adalah karena angsang itu bentuknya kotak. Nah, ini sama semua nih, keterampilannya sama semua. Pokoknya kalau kompeten ya seperti itu. Sama kayak tulis.
Kualitas hasil pembatikan. Kualitas akan dianggap baik itu seperti apa? Ya harus memenuhi dari standar-standarnya. Ya. Pertama, garis motif hasil cap jelas, rapi, rata, tidak tebal tipis. Ya. Berarti di gambar ini termasuk sudah bagus ya, artinya sudah cukup bagus karena dia rata, tidak banyak tetesan, kemudian urut, ya, urut, tidak apa ya, tidak naik turun. Nah, seperti ini kurang lebih. Mas Ari nonton slide yang sebelumnya coba. Mau lihat lagi. Yang mana ini? Nah ini. Memastikan hasil cap tembus bagian belakang kain. Oh iya. Untuk kompetensi pemeriksaan hasil pembatikan ya. Nah, Nah, ini perlu dibaca ya. Perlu dibaca. Ya. Kalau misalkan besok ditanyakan udah paham. Tapi kalau misalkan sudah Kalau ngelotok ya. iya Sudah kalau ngelotok. apa kalau cap canting itu cara membersihkannya bagaimana sih, Mas Ari? Ya. Cap canting ya, ketika dipakai itu pertama ya habis dipakai pastikan apa ya sisa-sisa malam di canting Canting. capnya itu sudah hampir tidak ada atau sudah bersih lah, tidak ada yang nempel-nempel ya. Itu Iya, pertama. karena masih suka ada nempel gitu, suka genul-genul sedikit-sedikit. Ya, kalau misalkan masih nempel ya itu nanti dipanaskan lagi ya, dipanaskan lagi. Kemudian ya tadi dipanaskan menggunakan gondorukem. Gondorukem Oh, iya. itu fungsi gondorukem adalah dia pembersih. Dia akan Sama ya kalau sama canting manual gitu, canting untuk batik tulis juga sama pakai gondorukem. semua bahan tembaga logam dikasih gondorukem dia akan meleleh, membersihkan. Sifatnya adalah pembersih. Bukan soda as ya? Soda as itu bisa juga ya, bisa juga. Ketika soda as berarti dia harus menggunakan air ya. Iya. Menggunakan air panas kasih soda as direndam. Bisa juga seperti itu. Kalau parafin emang parafin mah dipanasin dulu paraffinnya mungkin ya. Kalau parafin ya alangkah baiknya memang dipanaskan dulu ya. Dipanaskan dulu, habis itu kemudian dilorot ya. Hampir sama kayak ngelorot kain. Karena air dan harus soda terendam gitu ya, harus terendam. Iya, direndam. Rendamnya nggak semuanya, Bu. Sebenarnya rendamnya cukup di bagian yang mau dibersihkan, nggak semuanya. Itu lebih aman pakai parafin apa soda as? Nek ngomong aman itu adalah ngomong mana ya, soda as. Kalau soda as itu kan soda abu kan dia menggunakan air ya, menggunakan air. Ya air itu sendiri juga sebenarnya kan ada korosi ya, ada menimbulkan korosi ketika si tembaganya itu mungkin ada handle-nya itu kan biasanya pakai handle besi. Iya, suka jadi putih-putih gitu. Iya, ya lebih amannya sih pakai itu parafin atau gondorukem ya, yang dia memang titik lelehnya itu rendah. Pokoknya yang titik lelehnya rendah. Kalau titik leleh rendah, nah dia itu kan dikasih panas sedikit saja itu sudah meleleh semua. Semakin panas semakin meleleh lagi. Nanti kalau sudah lelehannya sudah rontok ya, nah, nanti dibilas menggunakan tadi soda abu yang dipanasi. Tapi nggak usah dicelup semuanya, cukup yang di apa namanya yang di mata capnya aja. Ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Katanya nanti ujian lisannya esai apa
apa Uji kompetensinya uji lisan kompetensi atau praktek? bukan itu uji kompetensi lisannya bentuknya esai atau pilihan Oh, ganda. Sama coba pertanyaan ini. Oh, Ini yang ditanyakin Zalfa sama Iman. lisan apa yang tulis? Yang ada lisan ada tulis ya? Kadang ada yang tulisan juga. Ada beberapa Iya, pertanyaan yang kalau tulis apa? Kalau ada tulis. ya tulisan, jarang yang pilihan ganda sih. Ya cuma ini sepengetahuan Anda bagaimana cara Esai. ini. Esai. Oh, esai. Oke. Esai. Baik. Tapi nggak banyak kan Mas Aris? Ini sih wawancara. Kalau tulis itu jarang sih, mestinya nggak Oh iya. banyak. Oh, Wawancara. itu semangat. Baik. Saya yakin lolos. Lihat hasilnya udah kelihatan. Amin. Kasih Ma- banyak. Pengetahuannya saja perlu di ini aja. Tapi lebih cenderung ke ini sih. Jadi uji kompetensi dia lebih cenderung ke teknis ya. Pengetahuan itu mungkin secara perbandingan ya 60-40. 40-nya itu adalah tentang teorinya. Seperti itu. Iya. Baik. Makanya ini teorinya untuk memperkuat saja. Oke. Ya, saya lanjutkan. Siap. Oke. Oh, ternyata udah selesai. Cuma sampai materinya semua. Alhamdulillah. Tukang cap itu paling mudah tukang cap ya. Saya dulu ngambil uji kompetensi pertama adalah tukang cap, habis itu tulis. Karena lebih mudah cap daripada tulis. Tulis lebih sulit ya Mas Aris? Bukan masalah sulit ini ya, karena orang belajar tulis itu rata-rata lebih susah. Ya, tapi kalau udah jelas hasilnya seperti itu ya udah nggak perlu ditanyakan lagi Bu. Itu pasti lolos ya. Saya ya. Sudah waktu 10 menit sebelum kita istirahat, pukul 11. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Oh iya Mas Aris, jangan lupa nomor kontak. Ya. Boleh di-save dulu ya. Saya kasih tahu. Iya. Ditulis dulu. Iya, boleh. Langsung buka saja nanti biar saya WA balik. 08 Iya, 852 852 91 91 46 46. 12 Iya. 43. Oke, diulang ya. Ya. 08 852 914 612 Ulang lagi. 0852. 0852 Ya. 914 Ya. 612 43. Ya. Ya, betul. Langsung WA nanti saya kasih info tentang akutik. Oke, baik. Soalnya apa? Jenengan WA saya kasihkan seluruh kebutuhan batik. Jadi mau lihat kompor batik seperti apa tinggal di-search saja. Saya kasihkan linknya nanti. Amin. Oke. Iya. Yang sibuk kalau katanya ada ujiannya lisannya. Bisa kalian ujian langsung gini lisannya apa sekali pas dia praktek lisan gitu bagaimana? Izin bertanya, katanya untuk ujiannya itu lisannya face to face atau sambil praktek lisannya? Lesanya itu face to face. Jadi nanti kayak satu orang dalam satu meja bertatap muka. Gitu. Kalau yang ini Zalfa ini berarti didampingin ya? Iya, boleh didampingi. Okay. Intinya dalam kompetensi, saya kan juga sebagai asesor ya Bu, itu harus melihat kondisi dari si asesinya. Kita yang menyesuaikan asesornya. Artinya kita harus memposisikan si ases itu dalam kondisi yang senyaman mungkin, serileks mungkin, tidak boleh dalam tekanan. Jadi memang dibikin santai dulu. Apa yang dibutuhkan, kalau dari pendamping bisa menyediakan, alhamdulillah. Kalau enggak ya dari asesor juga harus memperhitungkan juga itu. Pokoknya ini harus didampingi kalau misalkan kebutuhan khusus. Iya. Ya. Sih.
Oke. Ya, boleh dijapri ya. Ini tadi nomor saya. Iya, iya, iya. Ini Siap. lagi. Ini. Nanti yang pewarna sintetis habis Jumatan ya, sore tanggung juga nih. Takutnya nanti nggak selesai. Kan ini Zoom-nya cuma sampai 3 jam 15 menit nih. Saya kemarin setting selesai jam 11 15 menit. Kayak tanggung banget gitu loh nanti materinya. Mending nanti saya nggak apa-apa lah, molor dikit nggak apa-apa. Yang penting nanti materinya terserap semua. Ya. Makasih banyak. Siap. Ibu siap-siap. Saya kirimkan link Zoom-nya. Sudah tuh. Ini Mbak Salma apa Mbak Adrifa manggilnya ya? Sama. Sama. Mbak Salma, oke. Oke, nanti saya simpan. Saya kirimi linknya nih. Saya punya aplikasi www.astoetik.co.id. Coba jenengan buka ya, linknya itu dibuka. Nah, itu di situ ada 500 item produk lebih ya. Itu produknya Astoetik semua. Mantap, keren. Lihat kompor apa-apa ada di situ. Jadi misalnya dan Bu Rodi ya, yang pembuatan modul ini dari produknya Astoetik juga. Mas, ini kan tanggal 7 ya, karena saya kan galerinya lagi direnov dan sekalian itunya tempat kursusnya, pelatihannya. Jadi barang-barangnya itu kan nggak tahu di mana nih, lupa box-boxnya. Jadi kayak canting gitu kan. Saya nanti mau order ya. Oke, Terus siap. sebelum tanggal 7 bisa nyampe. Oh, sangat sampainya Bu. Sehari juga bisa sampai kalau misalkan pesan sekarang. Misalkan pakai itu. Ya, soalnya kayak kompor elektriknya juga kan. Tadi mana naruhnya? Soalnya udah enggak, saya nyewa rumah tapi ditaruhnya tuh bertumpuk-tumpuk gitu. Nyari-nyari dulu ya, mending bisa baru. Iya, jadinya saya harus mesen dulu untuk apa? Untuk ujian besok sekalian. Oke, siap. Sama pewarna juga siap ya? Ready. Ini saya tak share screen aja nih tentang Astoetik biar bisa di sini. Stop share biar saya jelaskan. Iya. Oke, di ya. Jangan pencet. Kamu nanti hilang. Tuh hilang. Ya, ini tampilan website saya. Ini sekaligus sistem informasi ya. Jadi di sini ada produk dan di bawah itu ada klasifikasi kategori produk. Ya. Kenapa kok saya bikin kategori? Ini karena saya punya 500 item produk. Nah, misalnya nggak di kategori kadang bingung. Makanya di sini ada pelatihan batik, paket membatik, mesin batik CNC, wajan, pewarna sintetis, pewarna alami, canting, kompor, kain, alat bantu, perlengkapan produksi. Ini semuanya saya jual dan stoknya real time. Ya, misalkan gini, saya kompor. Mantap. Nah, stoknya 3 ya berarti di sistem saya ada 3 stok. Ini Mas Aris punten, yang rekomendin itu kompornya yang mana ya? Tergantung budget Bu. Saya melihat dulu budgetnya berapa, nanti saya bisa rekomendasi. Nah ini kan harga ini gimana? Semuanya bagus berarti ya. Semuanya berarti bagus ya.
Yang Ini tahan juga lama, sudah. yang diantaranya yang mana? Kalau saya rekomendasi, kalau pengen yang SNI, ini ada yang SNI. SNI itu yang serinya N itu SNI ini N Ah ya, SNI. Yang ini. Kalau rekomendasi saya yang ini, yang mana? ini ringan, harganya relatif murah. Yang ini, kelihatan nggak? Ya, baik. Itu yang mana ya? Apa nomor berapa, Dek? Lihat, serinya Oh, ini. ASD 2N, harganya 300.000. Sebentar. Stoknya masih banyak 24 nih. HS. Ini garansi 1 tahun. Mm-mm. Tahun itu rusak langsung kontak, nanti saya free perbaikan. Nih. Iya. Kalau cantingnya di apa? Di kode apa? Ada di sini. Ada. Dilihat. Ini canting nih. Alat-alat cantingnya. Canting cap atau canting biasa? Canting nih. Canting biasa mungkin. Nah, ini banyak sekali, Bu. Nah, iya. Nah, canting ya, diklasifikasi canting nih. Di sini canting. Canting Canting. judulnya ya. Ini harga real time ya. Kalau ada kenaikan harga semua di sini real time. Hmm. Ini cantingnya tuh harganya itu per 3 apa per satuan? Yang mana? Oh, 5 set. Ini sudah ada keterangannya semua, Bu. Misalkan Cecek-cecek. canting cecek 5 cecek ya, ini 1. Ada keterangannya nih. 5 cecek itu cocokannya ada 5 Oh, gitu. 5. Iya, iya. Bukan jumlahnya 5. Kalau yang set ya, yang set itu di bawah nih. Ini misalkan canting set tembaga tanpa box ya. Jadi kita jual ada yang satuan, ada yang pakai box, ada yang tidak pakai box ya. Itu harganya beda-beda. Soalnya boxnya sendiri itu harganya kalau nggak salah kisaran 4.000 atau 5.000 aku lupa. Boxnya sendiri loh. Makanya ini ada yang pakai box, ya ada yang nggak pakai box. Siap. Canting tuh lumayan banyak, Bu. Ini ada sampai 2.000-an, 3.000 terjual. Ini benar-benar terjual ini. Bukan sekedar saya ngetikkan segini enggak. Ini memang banyak sekali penjualan canting. Keren. Best seller ya udah. Besar. Murah, murah, kemudian banyak digunakan. Bukan. Ada aplikasi lainnya. Di Jogja ya, Mas Aris ya? Iya, Jogja, Bu. Jogjanya mana, Mas Aris? Kalau dari Malioboro kisaran 15 menit. Oh, deket ya. Dekat ya? Masih Kan dekat. ini mau ujian lukis nih, Salma sama kakaknya Nah, di Jogja. hampir, Bu. Masih di dalam ring road atau masih dekat sama Di kota? mana? Ujiannya di mana? Nggak tahu. Di Bantul. Iya, saya juga Bantul. Tapi Bantul. itu Sleman. Sleman. Ya masih kisaran 30 menit lah maksimal. Paling lama. Soalnya ujiannya harus ke Jogja kalau lukis. Iya. Dekat, Bu. Masih di dalam Mampir nanti insya Allah. ya, harus mampir, Bu. Ya. Punya produknya saya itu udah lebih dari 500 ya. Mau pewarna, misalkan pewarna nih. Warna paling banyak pewarna malah itu sampai 300-an. Banyak Pewarna banget sintetis. Ini apa nih? Ini pewarna alami nih. Yang nanti kan mau pakai pewarna sintetis ya, yang pencelupan. Iya. Kalau Biasanya. misalkan itu mau nyari apa, misalkan pewarna Remasol misalnya. Tinggal ketik aja Remasol di sini nih. Remasol. Oh iya. Nggak ada. Tapi kata kuncinya harus sama ya ketikanya Remasol itu aku lupa. Remasol. Pakai H kali R-nya. RH.
Itu juga. Warna apa sih? Oh, ini pewarna alami, sorry. Soalnya pewarna saya, Sintetis. oh iya ya. Tadi saya salah ini, pewarna alami, Nah, pewarna sintetis. itu berwarna sintetis. Kalau di produk itu di search bisa keluar semua Bu, tapi kalau ini udah diklasifikasi itu nggak bisa. Jadi harus yang sintetis itu. Kalau misalkan di sini ya, saya klik sini keluar semua Remasol misalkan. Remasol keluar semua. Nah, tinggal pilih yang mau kiloan, yang warna apa, yang mau takaran set atau apa itu ada semua. Misalkan mau Remasol set ya tinggal set, tulisan set. Jadi, No, ada water glass-nya. hmm, Itu water glass-nya murni apa udah campuran? matang, water glass matang. Kalau murni sama campuran itu kan cuma bedanya matang sama tidak matang. Yang Ya, yang dinamakan matang misalnya yang udah dicampur pakai kustik. set-setan pasti matang karena itu ready to use. Siap pakai. Udah tinggal pakai. Banyak kok Remasol set. Oh, naptol, naptol. Ini banyak. Itu naptol itu 17.000 itu per berapa itu? Apa? Misalkan ini ya, takaran saya itu naptolnya itu barang biasanya 12 gram, Oh, 12. punya 6 gram, TRO 6 gram. Udah Postingnya satu 6. paket gitu maksudnya ya? Ini hasilnya ya, ini gambar hasilnya, hasil warnanya. Iya, itu untuk satu paket gitu ya. Ya, Jadi satu, naptol sama garamnya udah ada di situ ya. ya, ada. Oh, enak tuh paketnya. Itu untuk 2 meter. Ya, standarnya sebenarnya gini ya, takaran itu hubungannya dengan kecerahan. Semakin banyak kainnya ya, itu akan semakin pudar. Kekuatannya akan Iya. semakin lemah. Semakin sedikit kainnya digunakan, takaran segini ya hasilnya akan lebih. Tapi standarnya ini kurang lebih 2 sampai 2,5 meter. Maksimal ya 2,5. 12 gram. Oke. Ini 2 kali. Saya perlu tanyakan mungkin atau nanti bisa kita lanjutkan habis Ya. Jumat. Ya, Baik, karena makasih Mas Aris. siap Bu. Oke, sudah dulu ya saya cukupkan ya. Alhamdulillah ini sudah 2 skema kita pelajari. Tinggal nanti satu skema lagi yaitu tentang pewarnaan tukang warna sintetis ya, tukang celup warna sintetis. Ya. Insya Allah nanti waktunya ya kurang lebih 1 jam atau mungkin lebih. Siapkan, kita start kisaran jam 1:30 ya. Baik. Oke. Nanti saya kabari. Masih di Zoom yang sama ya, Mas? Beda, ini udah selesai harusnya nih Zoom-nya karena saya atur cuma 3 jam. Nanti saya bikinkan Oh ya, oke. Oh, link baru ya? Ya. Iya, baik. Oke, itu ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya, atas atensinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Izin Aris. dulu. Mas Aris. Salim.